Orienteering adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan navigasi menggunakan peta dan kompas dalam melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain atau point to point di alam bebas dan biasanya merupakan daerah yang belum kita kenali sebelumnya. Normalnya, peserta orienteering harus bergerak dengan cepat. Peserta diberi sebuah peta topografi, biasanya peta orienteering yang disiapkan secara khusus, yang akan mereka gunakan untuk menemukan titik kontrol atau control point. Pada awalnya, olahraga ini digunakan oleh kemiliteran untuk melatih kemampuan navigasi darat bagi anggota militer dan telah dikembangkan dalam banyak variasi. Di antaranya yang paling tua dan populer adalah foot orienteering. Namun, pada dasarnya, semua olahraga yang melibatkan unsur perlombaan dengan waktu dan memerlukan kemampuan navigasi dengan menggunakan peta merupakan jenis olahraga orienteering. Sejarah mengenai orienteering dimulai pada akhir abad ke-19 di Swedia. Istilah orienteering sebenarnya pertama kali digunakan pada tahun 1886 yang artinya melintasi suatu daerah yang tidak diketahui. Di Swedia, orienteering berkembang dari hanya sekedar pelatihan militer menjadi olahraga yang kompetitif untuk perwira militer dan warga sipil. Kompetisi orienteering yang pertama terbuka untuk umum dan diselenggarakan di Norwegia pada tahun 1897. Kompetisi orienteering diadakan untuk menguji keahlian navigasi, konsentrasi, dan kemampuan lari setiap peserta. Tingkat kebugaran dan kecepatan adalah hal-hal yang diperlukan agar peserta mampu sukses bersaing di level internasional. Agar kompetisi ini bisa berjalan secara fair, peta tidak diberikan dari awal dan baru diserahkan kepada peserta orienteering hanya beberapa detik sebelum start perlombaan dimulai. Tujuan kompetisi ini adalah mengikuti rute tercepat dari satu titik kontrol atau control point menuju titik kontrol yang lain, hingga mencapai garis finish. Rute tercepat di sini belum tentu rute terpendek. Ini semua tergantung keputusan peserta dalam memilih dan menentukan rutenya sendiri. Setiap peserta diharuskan membawa kartu kontrol atau control card yang diberikan pada saat start dan harus diserahkan kembali saat mencapai finish. Kartu ini digunakan sebagai bukti bahwa peserta telah menyempurnakan rute secara benar. Setiap titik kontrol biasanya dilengkapi dengan stempel unik untuk dicap pada kartu kontrol milik peserta, sebagai bukti bahwa peserta telah mencapai titik kontrol tersebut. Orienteering adalah olahraga yang menggabungkan kedua elemen fisik dan mental. Apa yang unik untuk orienteering adalah bahwa orienter harus menavigasi dan membuat keputusan cepat saat berjalan pada kecepatan tinggi. Federasi Orienteering Internasional memiliki 4 disiplin resmi: foot orienteering, ski orienteering, mountain bike orienteering, dan trail orienteering. Perlengkapan orienteering. Orienteering memerlukan perlengkapan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi kompas. Kompas untuk orienteering ada 2 tipe, kompas base plate dan kompas thumb. Kompas lensa fix, kompas prisma maupun kompas sighting mirror tidak cocok untuk dipergunakan dalam olahraga ini. Pakaian dan sepatu. Tidak ada ketentuan khusus untuk pakaian dan sepatu dalam olahraga ini, tapi gunakanlah pakaian yang kuat dan memudahkan Anda untuk bergerak serta sepatu yang cocok dan kuat untuk segala medan ketika Anda berlari. Peta.
Dewasa ini penggunaan peta orientering dalam olahraga ini, yakni untuk rekreasi, edukasi, dan kompetisi, telah menyebar ke seluruh dunia. Keuntungan peta orientering adalah bahwa simbol-simbol peta, warna-warna, skala-skala, ketebalan garis-garis, dan sebagainya telah seragam dan sesuai dengan standar dunia yang ditetapkan oleh Komisi Peta Federasi Orientering Internasional atau IOF Map Commission. Menurut Federasi Orientering Amerika Serikat, peta orientering diartikan sebagai sebuah jenis peta topografi yang khusus dibuat untuk orientering. Jadi, peta orientering merupakan sebuah jenis peta topografi, tetapi bukan peta topografi standar, melainkan sebuah peta topografi khusus untuk olahraga ini. Peta orientering sangat terperinci atau detail menggambarkan permukaan bumi, sehingga dapat digunakan untuk bernavigasi sambil berlari dengan kecepatan tinggi. Kartu kontrol. Dewasa ini, apalagi dalam kejuaraan orientering internasional, telah jarang digunakan kartu kontrol tipe tradisional. Kartu kontrol elektronik atau e-control card telah menggantikan fungsi kartu kontrol tradisional. Contoh e-control card adalah seperti ini. Mekanisme pertandingan orientering. Di area start, peta orientering dan kartu kontrol diberikan kepada Anda di lokasi pra-start pada waktu start yang telah ditentukan. Anda bergerak mengikuti rute yang ditandai atau marked route menuju titik start atau start point yang ditandai dengan sebuah bendera kontrol tanpa kode. Pada peta orientering, titik start ditandai dengan simbol segitiga sama sisi. Dari titik start, silahkan bernavigasi dengan peta dan kompas untuk mengunjungi kontrol-kontrol sesuai urutan yang digambarkan pada peta orientering dan ditentukan di deskripsi kontrol. Anda bebas menentukan pilihan rute sesuai kemampuan masing-masing. Di lokasi kontrol, bila menemukan lokasi kontrol yang ditandai dengan bendera kontrol di medan sebenarnya, perhatikan kode kontrolnya. Jika menggunakan kartu kontrol tipe tradisional, tandailah kartu kontrol Anda dengan alat penusuk sistem jarum pada kotak-kotak bernomor yang tersedia. Pastikan bahwa kotak bernomor yang Anda tandai adalah benar. Jika menggunakan kartu kontrol elektronik, misalnya Sportiden, masukkan ujung Sportiden e-card Anda ke lubang di stasiun kontrol elektronik hingga terdengar bunyi. Kontrol terakhir, finish. Umumnya, rute antara kontrol terakhir ke finish telah ditandai di lapangan. Ikutilah rute tersebut secepat mungkin ke lokasi finish. Walau seringkali waktu finish tercatat secara otomatis begitu Anda melewati garis finish, namun ada juga metode waktu finish diperoleh ketika Anda menandai e-card ke stasiun finish elektronik. Lakukanlah jika metode waktu finishnya demikian. Prinsip penentuan hasil. Prinsip utamanya adalah waktu tempuh tercepat. Pemenang adalah peserta yang paling cepat waktu tempuhnya, di mana semua kontrol harus dikunjungi secara berurutan sesuai dengan yang digambarkan pada peta orientering dan ditentukan di deskripsi kontrol. Peserta yang tidak mengunjungi semua kontrol secara berurutan akan kena sanksi diskualifikasi. Event-event yang pernah diikuti antara lain World Carriage Games di Turki, World Military Games di Rio, Brazil, pelatihan orientering dari Denmark di Kilodong.